Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Fitra Insani, bernomor induk mahasiswa 2460202003, yang mengambil program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan menyampaikan review sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam dengan dosen Bapak Alif Gunadi S. Sos M. Sos. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview 3 materi yang setelah disampaikan beberapa pekan sebelumnya. Yang pertama ada materi Islam sebagai produk, Islam sebagai agama wahyu. Yang kedua, Islam sebagai produk budaya. Dan yang ketiga, Islam sebagai ilmu pengetahuan. Materi ini telah disampaikan beberapa pekan sebelumnya. Di sini saya akan mereview sedikit ulasan beberapa dari 3 materi yang pernah disampaikan. Yang pertama, Islam adalah sebagai agama wahyu. Perlu kita ketahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi, ya. Inna dina indallahil Islam. Agama dibagi menjadi 2. Yang pertama ada agama samawi dan agama ardi. Kalau agama samawi itu ada 3, yaitu yang pertama ada Nasrani, ada Yahudi dan Islam, ya. Pada dasarnya mereka itu Islam pada zamannya, ya. Terus ada agama ardi. Kalau agama ardi itu agama yang diciptakan oleh manusia seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lain-lain itu. Nah, kenapa Islam sebagai agama wahyu? Karena Islam tidak dibikin oleh manusia, tapi agama ini langsung diturunkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama wahyu berarti bahwa Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, terus diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai penutup para nabi, ya, dengan wahyu yang dibawa berupa Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Islam sebagai ilmu, ya, wahyu. Yang pertama, pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab, yaitu wahyu, ya. Terus karakteristik wahyu Al-Quran, yang pertama diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur selama 23 tahun, bersifat universal untuk seluruh umat manusia dan sepanjang zaman. Terus murni dan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampuri oleh tangan manusia atau tidak tercampuri oleh pikiran manusia. Bentuk wahyu dalam Islam itu ada 2, yaitu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sunnah atau hadis Nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan, apapun persetujuannya, itu adalah sebagai wahyu. Islam sebagai ilmu wahyu. Agama samawi, agama yang berasal dari wahyu, bukan hasil pemikiran. Jadi memang Islam itu adalah agama yang memang terlahir tidak dari manusia, memang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Terus yang kedua, Islam sebagai produk budaya. Nah, di sini saya akan ambil garis lurus atau tanda kutip bahwa bukan artinya Islam sebagai hasil budaya. Kalau budaya memang hasil manusia, bukan artinya Islam sebagai produk budaya. Tapi Islam cocok dengan budaya-budaya yang ada di seluruh dunia. Islam sebagai produk budaya adalah pendekatan kajian yang melihat bagian ajaran Islam dipahami, dipraktikkan, dan diekspresikan secara berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat tempat Islam itu berkembang. Makanya terlahirlah berbagai macam mazhab, terlahirlah berbagai macam kebiasaan umat muslim yang ada di belahan dunia. Perbedaan ini muncul bukan hanya semata-mata dengan sengaja, tetapi dengan sunnatullah, ya.
Jadi perbedaan antara umat Islam yang ada di Arab, perbedaan Islam yang ada di Nusantara memiliki budayanya masing-masing. Selama memang budaya itu tidak menyinggung hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang tidak menyinggung hal yang pokok, itu tidak masalah. Tapi kalau masalah cabang diperbolehkan, asal tidak menyalahi aturan ketauhidan. Islam sebagai produk budaya, yang pertama, Islam sebagai agama wahyu, Islam sebagai produk budaya. Budaya-budaya yang ada di Indonesia, salah satu contohnya budaya, atau salah satu budaya adalah suatu kebiasaan manusia, seperti tradisi Lebaran atau Idul Fitri yang menjadi sebuah tradisi untuk saling silaturahmi, tradisi halal bihalal, dan yang lain-lainnya. Terus yang selanjutnya, Islam sebagai pengetahuan. Jelas bahwa Islam memang bisa diterima dengan akal, dan Islam adalah ilmu yang mendahulukan pengetahuan. Segala apapun yang ada dalam Islam itu dapat dikaji secara ilmiah. Yang pertama, filsafat Islam sebagai pengetahuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, filsafat membantu kita memahami esensi agama secara praktis. Yang kedua, ilmu sosial menelaah bagaimana Islam mempengaruhi masyarakat. Islam mempengaruhi masyarakat, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, ilmu humaniora melihat Islam dari sisi nilai, ekspresi, dan budaya. Pengetahuan dalam Islam juga memiliki ciri-ciri ilmiah seperti sistematik, logis, objektif, dan diverifikasi. Studi Islam menjadi bagian yang penting dari pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya bersifat tekstual. Bahwasanya Islam itu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bahwasanya bisa diambil dari Al-Quran saja, jika memang kita memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Karena memang Al-Quran itu bukan bahasa manusia, Al-Quran itu bukan bahasa yang mudah dimengerti, perlu ilmu pengetahuan yang menunjang untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu perlu ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu bahasa Arabnya, balaghah mantiknya, nahwu sorobnya, dan yang lain-lain. Tidak hanya berfokus pada sangkaan saja. Jadi Islam itu ilmu yang salah satu agama yang sebagai pengetahuan ilmiah, ya. Jadi Islam itu bisa dikaji, Islam itu bisa diteliti, ya. Jadi bukan agama yang hasil karangan atau rekayasa oleh manusia gitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dari hasil review saya mengenai 3 materi yang sebelumnya pernah disampaikan. Yang pertama, sebagai Islam sebagai agama wahyu, Islam sebagai produk budaya, dan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.